Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Oh, sehat. Oke, bagus. Ini udah pada sarapan semua belum? Oh, udah. Oh ya, harus sarapan dulu ya sebelum ke sekolah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke. Nak, boleh angkat doanya? Oke, boleh. Ya. Oke, terima kasih. Baik nak, sebelum kita memulai pembelajarannya, Bapak mau mengasih dulu nih. Hari ini yang hadir berapa? Oke, semuanya hadir, bagus. Oke, baik. Bapak undang semuanya untuk berdiri dulu ya. Kita di kurikulum Merdeka ini diwajibkan untuk melakukan ice breaking dengan menumbuhkan rasa nasional kita. Jadi hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, baik, mari kita menyanyi bersama. Oke, terima kasih Nas sudah bernyanyi dengan semangat ya. Oke, Bapak akan menjelaskan tentang pembelajaran kita di pagi hari ini ya. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu adalah agar siswa mampu mengurutkan nama-nama organ pada manusia dalam sistem pencernaan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan proses pencernaan makanan di dalam tubuh manusia. Dan yang ketiga, agar peserta didik mampu memiliki pengetahuan tentang kesehatan untuk pencernaannya. Oke, kita lanjut ya. Bapak mau tanya nih nak, untuk semuanya. Tadi yang udah sarapan nih, makan apa? Oke, makan nasi. Terus apa lagi? Oh iya, sayur. Apa lagi? Daging, bagus. Apa lagi? Oh ya, minum air, betul. Oke. Anak-anak tahu tidak itu namanya apa? Ya, betul. Itu namanya proses pencernaan makanan. Bapak mau tanya lagi nih. Pernah dengar sistem pencernaan makanan? Oh ya. Baru nih berarti ya, baru mendengar. Oh ya, anak kelas 5 SD. Jadi kita masuk di sistem organ pencernaan manusia. Jadi organ pencernaan manusia itu dari mana saja? Berawal dari mana? Ya, betul. Apa? Mulut, betul. Apalagi? Tenggorokan, betul. Apalagi? Lambung, iya. Apalagi? Ya, usus halus ya. Terus usus besar, ya betul, usus besar. Lalu anus, betul. Jadi yang sudah disebutkan tadi itu betul. Sini Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Jadi proses pertama makanan pencernaan itu melalui mulut. Jadi kita mulai dengan memasukkan makanan dari dalam mulut. Kita kemudian mengunyahnya makanan itu. Setelah mengunyah itu
eh, ada apa namanya, ada aturan juga dalam mengunyah makan itu, kalau tidak sebanyak 32 kali. Jadi agar makanan itu bisa dicerna, jadi makannya itu lebih alangkah baiknya dikunyah dengan banyak kali agar mudah dicerna ketika sampai di proses di lambungnya. Jadi dari mulut itu ke kerongkongan itu, setelah dari mulut ke kerongkongan, makanan masuk ke kerongkongan dan didorong hingga masuk ke dalam lambung. Makanan dapat terdorong ke lambung karena adanya gerakan dan kerongkongan yang disebut gerak namanya gerak peristalik. Oke. Baik, setelah sampai di lambung, yang ketiga ya, ini yang ketiga tadi udah mulut, kerongkongan sama lambung. Jadi sampai di lambung, ada bagian lambung itu terletak pada bagian perut, tepatnya di bawah dada. Jadi di bawah dada, pas di sini itu tempatnya lambung anak-anak. Tugasnya lambung itu ialah menghancurkan makanan yang kita makan itu sudah dikunyah dari mulut. Itu di dalam lambung itu ada namanya enzim yang semacam cairan itu untuk menghancurkan karbohidrat, protein dan lemak yang ada di dalam makanan. Itu digunakan untuk ketika terjadinya penghancuran oleh enzim itu dapat membunuh kuman dan bakteri yang ikut di dalam makanan. Jadi setelah dihancurkan, makanan akan berbentuk bubur dan pasta. Selanjutnya dari situ itu ke apa tadi? Ya betul, usus halus. Kemudian setelah menjadi bubur, makanan yang kita makan tadi itu udah masuk ke dalam usus halus, dari lambung tuh ke usus halus. Makanan akan melewati 3 bagian. Yang pertama yaitu usus 12 jari, namanya duodenum. Oke. Terus ada yang kedua jejunum dan ileum. Di dalam usus halus terdapat penyerapan sari makanan untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Sari makanan akan diubah menjadi energi dan kebutuhan lain di tubuh kita. Dari prosesnya itu di usus kita itu terdapat 3, sehingga ketika setelah selesai mengalami proses ketiga itu, proses tiga-tiganya itu semua akan terdapat penyerapan sari makanan, sehingga dari sari makanan itu akan diubah menjadi energi, yang setelah menjadi energi disebar ke seluruh tubuh kita, sehingga tubuh kita kuat setelah makan itu ya, setelah terjadinya proses itu. Oke. Selanjutnya itu dari usus halus ke rektum. Rektum itu adalah sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus akan menuju ke usus besar. Di dalam usus besar, sebagian besar air akan diserap hingga yang tersisa hanyalah ampasnya. Akan diserap, jadi tersisa hanya ampas, dan sehingga ketika bisa jadi ampas itu tidak bisa diolah lagi. Ampas makanan itu yang disebut dengan tinja atau feses. Kalau bahasa itunya kotoran itu, yaitu itu karena proses dari usus halus yang tidak terproses yang dihasilkan menjadi ampas gitu. Setelah tidak diproses, dia akhirnya menjadi kotoran. Itu dinamakan rektum. Jadi selanjutnya setelah dari rektum itu usus besar ya. Setelah dari usus besar, dia akan selanjutnya ke anus. Jadi anus itu merupakan tempat keluarnya
tinja, kotoran. Organ ini merupakan pintu terakhir dari sistem pencernaan manusia. Di dalam anus tersebut, otot yang dapat menahan feses agar tidak keluar dari rektum jika belum saatnya. Otot ini juga mencegah agar kita tidak buang air besar secara spontan saat tidur. Oke. Jadi anak-anak sudah mendengar tadi semuanya ya. Anak-anak sudah mendengar semuanya. Sudah paham nak? Oke, bagus, sudah paham ya. Baik, Bapak akan memberikan lembar kerja. Jadi untuk masing-masing kita akan membagi secara 3 kelompok ya, masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi siapa aja yang dengan gaya belajar visual. Oke, kita semua baginya tiga kelompok ya. Jadi ada kelompok visual, ada kelompok auditory, dan ada kelompok kinestetik. Oke, siapa yang visual? Oke, sebelah kiri ya. Yang kelompok auditory, oke, di tengah. Dan yang kelompok kinestetik, oke. Baik, Bapak akan menjelaskan lembar menjelaskan tentang cara kerja tugas yang akan didiskusikan sama anak-anak semua. Jadi Bapak ada gambar ini. Anak-anak tahu ini gambar apa? Ya, betul. Ini adalah gambar organ pencernaan manusia. Jadi tugas anak-anak di sini adalah mengamati gambar tersebut, lalu anak-anak tulislah masing-masing nama organ serta tulislah masing-masing nama organ itu serta hubungkan masing-masing gambar-gambar ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Setelah kalian semua berdiskusi dengan kelompok kalian, kalian menunjuk atau kalian dikasih kesempatan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Oke, udah paham ya anak-anak ya? Oke, kalau begitu baik. Waktu yang diberikan yaitu 5 menit ya anak-anak ya. Oke, 5 menit. Baik. Oke, ada yang udah selesai? Oke, nah. Oke. Ya. Oke. Setelah kita selesai melakukan presentasi, semuanya bagus. Setelah melakukan presentasi, hasil dari masing-masing kelompok bagus semuanya, udah bisa dipahami. Jadi Bapak akan memberikan tugas untuk kerja di rumah masing-masing. Nanti Bapak akan bagikan lembar kerjanya untuk setiap orang, setiap individu. Jadi tugasnya tugas individu. Baik. Sebelum Bapak menutup pembelajaran, ada yang mau bertanya anak-anak? Oke, ya. Baik.
Bapak berarti sekian pembelajaran kita di pagi hari ini ya anak-anak ya. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya untuk pembelajaran ini. Baik, karena kita tadi awali dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Oke, semua berdiri untuk kita berdoa. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih.